Dengan ditandatanganinya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebanyak 1187 halaman, Presiden Jokowi dalam periode kedua kepemimpinannya benar-benar membuktikan keseriusan beliau untuk membenahi hukum di Indonesia. Libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas. Berpikir optimis, sukses itu dapat terjadi pada siapapun. Jangan pernah menyerah. Firman Tuhan sebagai sumber inspirasi terbaik. Hai sahabat YouTuber, welcome to my channel. Dan seperti biasa, jumpa lagi dengan saya Liliana atau biasa dipanggil dengan Mami Debbie. Di video ini saya akan memberikan sedikit pandangan tentang apa maksud dan istilah Omnibus Law. Seperti kita sama-sama tahu bahwa banyak sekali pro dan kontra yang mewarnai Omnibus Law. Bahkan banyak orang rela melakukan demo untuk menentang Omnibus Law di tengah pandemi saat ini. Jadi segera subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, karena kedepannya akan banyak sekali konten-konten menarik yang sudah saya persiapkan untuk Anda pemirsa setia MD. Tepatnya pada tahun 1830 di kota Paris, negara Prancis, ada perkembangan baru dalam dunia transportasi, yaitu munculnya sebuah bis besar yang mengangkut barang dan orang ke satu tujuan yang sama. Mulai dari barang-barang milik penumpang yang isinya macam-macam hingga penumpangnya sendiri bisa masuk dan muat di dalam bus ini. Pada saat itu belum ada bus yang bisa dipakai untuk mengangkut orang dan barang sekaligus, alias masih dibawa secara terpisah-pisah. Nah, bus inilah yang kemudian disebut dengan bus Omni. Dan di Paris, inilah pertama kalinya muncul istilah bus omnibus. Omnibus kemudian menjadi istilah populer ketika digunakan di Amerika Latin, yaitu kendaraan besar yang bisa mengangkut berbagai jenis keperluan, sehingga segala sesuatu yang bisa dimasuki apa saja dan bisa dipakai beramai-ramai disebut dengan omnibus. Tidak saja menjadi istilah yang populer di Amerika Latin, omnibus juga diadopsi menjadi terminologi hukum, yaitu Omnibus Law. Sejak itulah istilah Omnibus Law menjadi istilah hukum di mana sebuah undang-undang bisa mengatur banyak hal. Dahlan Iskan pernah mengatakan, di saat tidak bisa melakukan ekspansi, lakukanlah konsolidasi. Omnibus Law adalah konsolidasi besar-besaran. Inilah konsolidasi terbesar di saat sulit untuk melakukan ekspansi ekonomi yang memang benar-benar lagi sulit. Karena kita semua tahu bahwa program Omnibus Law itu berat sekali. Bahkan berani memulainya saja sudah hebat, apalagi bisa melakukannya. Salut untuk Presiden Jokowi yang luar biasa hebat. Karena selain dikenang dengan pembuatan jalan tolnya, beliau juga sudah berusaha keras agar program Omnibus Law ini bisa terwujud dan kedepannya bisa sukses. Jadi, Omnibus Law ini adalah satu paket hukum yang terdiri dari berbagai jenis hukum. Atau bisa dikatakan satu undang-undang yang di dalamnya melingkupi banyak undang-undang yang terkait. Misalnya undang-undang investasi yang tujuannya meningkatkan modal yang masuk ke Indonesia. Isinya sudah sangat bagus, tetapi bisa jadi sulit untuk mencapai tujuan karena terhambat oleh undang-undang yang lain. Misalnya ada undang-undang otonomi daerah, ada undang-undang ketenaga kerjaan, ada undang-undang lingkungan hidup atau AMDAL, dan ada undang-undang bangunan atau IMB, dan masih banyak lagi undang-undang yang ada di Indonesia. Bukan perkara yang mudah mengubah undang-undang, karena mengubah salah satu undang-undang saja belum tentu dapat menyelesaikan masalah. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa isinya bertabrakan lagi dengan undang-undang yang lain. Oleh sebab itu, disinilah Omnibus Law dibutuhkan, karena semua undang-undang yang terkait akan dijadikan satu, akan diangkat
dengan satu bus besar yang namanya bus Omni. Bisa dibayangkan ya, betapa rumit dan ruwetnya pekerjaan itu, terutama dalam menyusun rancangan undang-undang Omnibus Law. Inilah yang membuat Omnibus Law belum pernah dilakukan oleh presiden manapun, termasuk Amerika yang notabene adalah negara superpower di dunia. Mereka sudah lama ingin menyempurnakan banyak undang-undang dalam satu payung, terutama pada saat mereka sedang kesulitan mengatasi meningkatnya kriminalitas. Setelah baru-baru ini pemerintah berhasil mengerjakan satu bus Omni, mereka juga menyiapkan pemberangkatan 11 bus Omni yang lain yang tiap-tiap bus mempunyai nama sendiri-sendiri dan mengangkut banyak undang-undang terkait. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi. Dramatis memang, setiap bus punya supir sendiri-sendiri. Para Menko punya kernetnya sendiri. Para menteri punya ahli-ahli tekniknya sendiri. Begitu juga para dirjen dan yang lainnya. Juragan bus Omni sendiri, yaitu Presiden Jokowi, tinggal memberi komando atau aba-aba kapan bus harus berangkat ke terminal. Berangkat sendiri-sendiri atau konvoi rame-rame ke terminal. Betapa banyak pekerjaan di kandang bus masing-masing sekarang ini. Apalagi jenis penumpang bus itu begitu beragam. Mereka punya keinginan masing-masing. Ada yang ingin bawa teh, ada juga yang ingin bawa camilan, bahkan ada juga yang tidak ingin berangkat alasan tidak enak badan. Semua penumpang adalah jenis undang-undang yang cerewet. Setibanya di terminal, tinggal bayar karcis, bisa langsung masuk. Terminalnya ada di Senayan, di gedung yang atapnya seperti pantat wanita cantik yang sedang terlungkup alias DPR. Akan diapakan bus Omni tersebut di dalam terminal ini? Masih tanda tanya. Begitu juga dengan kehadiran preman-preman di dalam terminal. Setiap preman mempunyai tugas masing-masing. Ada preman yang tugasnya mencopet penumpang, ada yang menyedot bensin, menggembosi ban dan lain-lain. Atau ada kemungkinan terminal sudah bersih dari preman sehingga bus Omni yang masuk langsung diizinkan berangkat mengantar penumpang sampai sesuai tujuan. Dibutuhkan koalisi besar di Senayan agar ban bus Omni tidak digembosi di situ. Dengan ditandatanganinya Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebanyak 1187 halaman. Presiden Jokowi dalam periode kedua kepemimpinannya benar-benar membuktikan keseriusan beliau untuk membenahi hukum di Indonesia. Dan menurut saya, yang paling dirugikan atas keberadaan undang-undang ini adalah para preman beneran, yaitu preman berpayung perda dan calo-calo kelas kakap. Mereka itulah yang biasa ngompori buruh untuk demo. Padahal di masa pandemi ini sebetulnya yang berhak demo adalah para pengangguran. Seluruh keterangan yang disampaikan dalam video ini adalah pandangan pribadi saya sebagai praktisi hukum, serta tidak ditunjukkan dan tidak dapat digunakan sebagai advis oleh pihak manapun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa beri like, komen untuk kemajuan channel ini. Semoga teman-teman tetap diberi kesehatan, kesuksesan, kekayaan, dan kebahagiaan.
Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya Liliana, never give up.